dia sempet kayak ngedenger suara jeritan teriakan minta tolong dari kejauhan, bahkan dia ngeliat sekelebatan siluet yang seolah ada lari, dan larinya ini adalah ke tempat arah yang ditunjukin atau ke hutan yang larangan yang ditunjukin sama Toha ini cuy. Jadi ke sana gitu kan. Jadi kayak punya rasa penasaran aja apakah di sana ada pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang pendaki santri ini cuy. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya guys ya. Oh ya, gue mau ngasih tahu ke kalian nih, gue di bulan Oktober tanggal 10-an itu gue ngadain open trip ke Gunung Jawa Timur, yaitu Gunung Arjuno. Nah, slotnya itu terbatas banget. Jadi buat kalian yang mau ikutan, kalian bisa cek di Instagram gue gitu kan, kalian bisa cek. Nah, di situ gue bikin postingan pokoknya open trip ke Gunung Arjuno. Jadi buat kalian yang mau ikut atau kita ngopi bareng kalau emang ada waktu ya bisa-bisa aja gitu. Ya, nanti kita ketemu di Jawa Timur. Gue bawa open tripnya juga nggak terlalu banyak coy. Cuman berapa ya? Cuman 10 packs doang itu ke Arjuno. Karena kalau gue ya, jadi naik gunung ke Arjuno itu sebenarnya males kan buka open trip. Jadi gue nanti tuh rencana naik itu full tim cuy. Maksudnya kayak tim-tim gue. Ya buat gratisan tim gue aja lah gitu kan. Open trip harga normal dan sebagainya. Jadi ya kesono tuh nggak dapat duit juga. Cuman buat happy-happy aja, sekalian buat tamu aja gitu kan coy. Ya fun-fun aja lah kalau gue mah kayak begitu. Ya udah biasa gitu. Bisa gue kayak ke Gunung Sumatera gitu kan. Ya gue mah nggak ngambil duitnya itu dari open trip. Ya kalau kesananya mah kagak dapat duit cuy. Beda kayak orang-orang yang open trip gitu, jarang lah. Ya kecuali kalau gunung gede insya Allah ada untungnya. Tapi kalau ke gunung-gunung lain mah jarang ada untungnya. Cuman anggap aja jalan-jalan gratis itu. Dan buat kalian yang mau partisipasi, kalian bisa langsung DM atau WA ke WhatsApp gue aja gitu kan. Dan oke, kita bakal nyeritain tentang seorang pendaki santri. Tapi bukan pendaki sih. Jadi kita sebut aja namanya Jaki. Jaki ini anak yatim piatu cuy. Anak yatim piatu semasa ketika, jadi dia ini ditinggalin sama orang tuanya itu ketika masih SD lah. Udah ngerti sih. Maksudnya kayak umur kelas 5 atau kelas 6 SD. Nah, sebetulnya dia ini udah ada tawaran yang gimana, kayak keluarganya udah tinggal di sini, ada beberapa tetangga juga yang nawarin gitu kan. Tapi Jaki ini emang nggak mau membebankan sama orang lain gitu kan. Dan kebetulan juga ada sebuah pesantren yang bisa dikatakan baik lah pada saat itu kan. Akhirnya dia masuknya ke pondokan tuh. Jadi dia tuh nggak sekolah, cuman belajar ngaji dan dia baca tulis dan sebagainya dari pesantren tersebut. Nah, ketika udah dewasa, guru pesantrennya ini kayak bilang, lu mau ngajar ngaji di sini aja atau lu mau nyoba dunia lain gitu. Maksudnya dalam artian ya kerja di luar gitu kan, daripada di pesantren terus jenuh gitu kan. Tapi ya kalau suatu saat pengen pulang atau pengen istirahat di sini mah ya pesantren tuh terbuka lebar gitu kan. Nah, pada saat itu pun memang Jaki ini pengen nyoba kehidupan yang ada di luar gitu kan, sampai akhirnya ya udahlah dia pengen coba keluar. Nah, di situ dia nggak ngehubungin saudara-saudaranya. Justru dia ini semasa kecil punya salah satu sahabat yang bisa dikatakan keluarganya juga. Jadi keluarga dari Jaki sama si keluarga temennya ini atau tetangganya ini itu tuh udah dekat banget cuy. Udah kayak ya bukan tetangga lagi, tapi emang udah kayak keluarga sendiri gitu kan. Sampai akhirnya ngabarin lah si satu
tetangganya ini kan, dan telepon sama ibunya. Ibunya tuh langsung kayak, wah kamu main aja gitu. Dan emang baik banget, bener-bener baik, diterima baik. Bahkan kalau lu mau tinggal lama pun gak apa-apa, disekolahin juga gitu kan. Nah ketika udah dapet izin, udah ya katanya diperbolehkan juga, akhirnya pergi kan. Pada saat itu pergilah, kita sebut aja nama temennya ini Toha cuy. Si Toha ini pergi kan, si Jaki ini pergi ke rumah Toha. Nah ketika udah sampai di rumah Toha, disambut dengan baik. Toha ini nggak dikasih kabar atau nggak diinfoin sama ibunya bahwa Jaki ini akan main gitu kan. Di situ tuh Toha ini kayak kesel, duh lu kok main kagak bilang-bilang. Jaki itu bilang, lah gue udah laporan kok, udah ada seminggunya sama ibu gitu kan. Di situ pun kayak Toha ini nengok ke ibunya kan, ya elah ngapain dibilangin sih, orang mau main juga atau juga lu nggak kemana-mana nanti juga tahu. Ya enggak, ya siapa tahu nanti kan bisa ngasih jajanan. Kayak alah lu aja duit masih dari gua, sok-sokan lu mau ngasih. Iyalah mengapa sih mak gitu kan. Sampai akhirnya mereka ngobrol panjang lebar lah pada saat itu. Dan Jaki juga kayak bilang mau numpang sementara sebelum mau cari kerjaan di sini bla 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 gitu kan. Ya ibunya Toha sih mempersilahkan gitu, bahkan mau lama atau mau sekolah dan sebagainya itu dipersilahkan, tapi Jaki ini nolak lah. Nah kebetulan pada saat itu Toha ini salah satu anak yang memang suka gunung, bisa dibilang kayak mapala gitulah. Nah di situ pun Toha ini bilang, ya udah kalau emang mau lama di sini ikut gue naik gunung yuk, dia bilang gitu kan. Hah, naik gunung maksudnya gimana gitu kan. Sedangkan Jaki ini kan nggak terlalu ngerti dan paham gitu ya. Maksudnya ya naik gunung nggak tahu gitu ya, tinggal naik terus turun lagi gitu. Yang diartiin sama Toha ini adalah kayak camping gitu kan. Nah di situ pun ibunya ngedukung atau support, ya udahlah mumpung di sini kan masih ya langsung cari kerja, udah santai-santai dulu, relax dulu tuh. Sekalian juga ibunya tuh kayak bilang, ya udah kenalin sama temen-temen lu, siapa tahu nanti temen lu juga ada yang bisa nawarin kerjaan pada saat itu gitu kan. Oh iya bener juga tuh kan. Nah kebetulan pada saat itu sebetulnya Toha itu punya agenda untuk naik gunung, tapi karena berhubung sahabatnya ini baru datang kan, jadi dia mau cancel tuh pendakian sama temennya. Sebenarnya bisa aja gabung, tapi Toha ini memang nggak mau yang namanya digabungin sama temennya. Jadi kayak dia ini lagi butuh temen curhat kayak kebetulan gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah, sebenarnya Jaki ini tidak mempermasalahkan kalau misalkan naik bareng sama teman-temannya juga gitu kan, atau main sama bareng teman-temannya, tapi Toha yang nolak pada saat itu. Nah di situ pun akhirnya Toha juga bilang, bu aku naik ke bukitan yang pendek-pendek aja ya, dia bilang gitu kan, karena nggak mungkin lah bawa Jaki ini naik gunung yang 3000-an gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, terus bukitan yang mana yang mau kamu pilih? Di situ pun akhirnya dipilihlah yang namanya Gunung Masigit cuy. Nah Gunung Masigit ini ternyata ada sebuah kejadian yang dimana sebetulnya Toha dulu punya pengalaman yang tidak mengenakan atau bisa dibilang nyasar di sana. Nah di situ pun ibunya sebenarnya memperingatkan, awas lu bawa anak orang terkesono dibawa nyasar lagi. Ya elah bu, kan saya juga ke sono udah sering. Iya sering, tapi pernah nyasar kan lu di sono. Jadi Toha ini pernah ke sana tuh bisa dikatakan lumayan cukup sering lah, lebih dari 5 kali. Cuman ada satu kejadian yang dimana memang Toha pada saat itu tuh pernah nyasar di gunung tersebut. Ya khawatir apalagi ini bawa orang baru dan cuman berdua doang. Tapi ibunya percaya bahwa Toha ini bukan pendaki sembarangan, dalam artian secara pengalaman, survival dan sebagainya itu udah komplit lah. Toh dia juga anak mapala gitu kan. Sampai akhirnya Toha juga ngajak Jaki nih, yaudah yuk sekalian gue pamitan, sekalian lu gue kenalin teman-teman gue gitu, izin ke teman-temannya karena dia nggak bisa ikut gitu kan. Singkat cerita Toha ini ngajaklah ke teman-temannya. Di situ pun dikenalin sama teman-temannya, bilang bahwa Jaki ini adalah saudara gitu kan. Akhirnya dikenalin dan ngucapin minta maaf karena dia mau cancel gitu kan. Nah di situ pun kayak Jaki ini ya kalau mau gabung aja nggak apa-apa, tapi Toha ini enggak ada gabung, nanti deh abis dari sini baru kita gabung next, pokoknya tenang aja, lo mau kemana pun nanti gua ajak terus gitu kan. Sampai akhirnya temennya pun ngerti gitu kan, ya udah nggak apa-apa juga. Jadi
temennya ini bener-bener mentoleransi kayak ya udahlah gitu, toh juga pendakian sering ini kan. Udah ngobrol, udah kenalan juga, mereka balik lagi lah. Nah ketika balik lagi juga, ibunya Toha ini bilang ke Jaki ini, anggap aja ini rumah sendiri dan anggap aja keluarga ini tuh kayak keluarga sendiri. Ya memang selisih umurnya memang agak tuaan Jaki, jadi bisa dianggap ya udahlah, anggap aja itu adek lu sendiri, dia bilang gitu kan. Mana mau kata si Toha ini kan, masa aku dianggap adek? Kata Maya tuh, secara nggak langsung biarpun selisihnya cuman berbulan kayak sebulan 2 bulan, Jaki ini lebih tua. Iya, tapi nggak gitu juga, alah nggak gitu juga. Pikiran lu dari dulu juga udah masih kayak bocah sampai sekarang. Noh, lihat Jaki makin kesini makin dewasa, nggak kayak lu ngayap baik naik gunung mulu. Ya mak namanya juga anak sekolah, bisa dibilang Toha ini kan masih mahasiswa cuy gitu kan. Ya di situ tuh Jaki cuman senyum-senyum doang karena udah tahu bahwa dari karakter keluarga ini tuh rame banget lah. Ya biarpun serame apapun, tapi mereka ini adalah orang-orang yang baik hati. Nah setelah dari ngobrol panjang lebar, setelah beberapa hari di situ juga, akhirnya Toha ini minjem beberapa perlengkapan yang memang pada saat itu juga sebenarnya untuk pribadi Toha sendiri dia udah lengkap, tapi ada beberapa item yang memang nggak lengkap buat temennya ini, buat sahabatnya ini gitu kan. Akhirnya minjem lah ke temennya, terus ngasih tahu juga nih Toha ini. Jadi Toha ini ngajak naik gunung tapi sambil nyekokin atau ngasih pengetahuan nih, ini untuk jaketnya, ini kosakinya, ini sepatunya, caranya dan sebagainya. Jadi cuma bukan sebatas naik doang, tapi dijelasin lah di gunung itu untuk apa. Dan Toha pun bilang bahwa ada beberapa gunung yang spotnya juga bisa dikatakan ada tempat sejarah lah. Kebetulan gunung yang dipilih ini adalah gunung yang memang di situ ada kayak makam wali-wali gitu dah. Jadi ada tokoh-tokoh ulama di situ tuh. Jadi ya kebetulan lu santri kan pasti senang banget nih sama yang namanya ziarah. Kebetulan lah nanti kita bisa sekalian ziarah. Di situ pun langsung antusias kan, langsung kayak wah ya boleh juga, berarti boleh ngaji dong. Ya boleh lah, ya emang siapa yang ngelarang buat lu ngaji gitu kan. Ya lu mau ngaji ya nggak apa-apa. Lagian estimasi pendakian ke gunung itu tuh cuman sekitaran 2-3 jaman. Ya kalau lu masih capek ya mungkin 5 jam masih aman kok, dia bilang gitu kan. Oke deh siap. Terus apa aja nih? Nah karena memang Toha juga orang yang bertanggung jawab cuy, dia tuh tidak akan membebani yang terlalu berat. Jadi enjoy lah, santai-santai lah gitu kan. Udah gua yang paling berat, lu yang agak enteng-entengan aja pada saat itu. Setelah pembagian tugas nih cuy, ya kita singkat aja lah ya, sampailah di hari H pendakian. Nah sebelum pendakian ini pamitan kan ke orangnya si Toha ini. Nah ketika pamitan juga ya alhamdulillah lah, maksudnya kayak ya udah hati-hati, terus dibawain duit banyak juga. Mungkin berhubung karena ada Zaki aja kali ya, Toha aja sampai tumben nih bakal gua naik gunung duitnya banyak gitu kan. No gara-gara ada Zaki aja, kalau nggak ada Zaki males gua ngebiayain lu agak gedean. Awas aja ya kalau sampai dikorupsi. Dan kalau misalkan Zaki minta jajan apapun lu kasih, awas aja kalau sampai dapat laporan Zaki makannya kurang, logistiknya kurang, gua agak kasih jajan lu seminggu, kata emaknya begitu. Dan emaknya pun ngewanti-wanti lagi, awas baik lu ngebawa anak orang sampai ke tempat terlarang yang ada di gunung itu, gak bakal gua ampunin. Iya oh iya mah, gua sekali lagi ya, karena kan jadi Toha ini menjelaskan lah bahwa Jaki ini juga mau sambil ziarah kan, karena emaknya juga tahu bahwa gunung itu memang nggak dapat jelasannya gitu kan, ada makamnya juga. Oh ya udah, jadi estimasi kalau misalnya 1 malam nggak ada, ya udah biarin aja, dia rencana mau 2 malam karena kan gunungnya memang pendek. Dan background dari si keluarganya pun bisa dibilang orang tuanya dari Toha juga seorang pendaki, jadi ya udah dikasih tahu bla bla bla, ya udah aman-aman aja, yang penting izin gitu kan. Singkatnya mereka udah pamitan, akhirnya mereka berangkat lah. Sampai di base camp mereka kayak ngurus registrasi dan sebagainya, udah kan normal. Nah di pendakian ini Toha ini banyak bicara atau banyak ngomong lah. Nah dalam perjalanannya ini Toha itu kayak ngeluh yang gimana dia tuh capek banget hidup. Ya namanya manusia kan cuy, orang udah dikasih orang tua lengkap,
kuliah, sekolah, tapi masih aja ngeluh. Sedangkan beda halnya kayak Zaki. Zaki sih cuman senyum-senyum doang. Dalam hatinya sih kayak ngerasa lu bisa sekolah, orang tua masih ada tapi masih ngeluh. Tapi ya namanya juga manusia kan, ada aja gitu kurang bersyukurnya gitu kan. Tapi ya wajar lah, namanya manusia, ada ngeluhnya, ada capeknya. Di situ pun cuman ngedengerin aja Zaki ini, tapi tidak berkomentar. Enak jadi lumayan gini-gini, nggak ada tuh cuy. Jadi kayak cuman mendengarkan, cuman senyum-senyum doang. Di situ Toha ya selalu curhat, ngomong bla bla bla, tuh sampai ada obrolan lu kapan jadi pendaki. Dari Zaki itu kan banyak hal gitu. Nah singkatnya mereka ini sampai di puncak karena memang mereka ini ngecamp itu di sekitaran puncak. Nah di awal perjalanan ini memang mereka ini normal, nggak ada terjadi apa-apa, bahkan ya enak, enjoy aja gitu kan. Mereka ngedirin tenda, mereka ngobrol, bikin kopi. Nah di sini kan Toha udah belajar kan sebelumnya itu kayak, nah lu jago ngeliwet kan Ki, udah dah lu yang bagian masak ya. Ya udah aman kata Zaki gitu ya, karena kita tahu untuk pendaki untuk anak-anak santri sih, apalagi yang tinggal di Kobong gitu kan, udah pasti kalau masalah ngeliwet masak itu udah paling jago cuy. Enak aja di tangan santri yang pesantrennya di Kobong-Kobongan gitu. Pokoknya enak lah kalau anak-anak santri ini udah pada masakan. Aman lah sambil masak, sambil ngobrol-ngobrol lagi nih. Di satu hari itu nggak ada kejadian apapun. Sampai malam itu masih dalam kondisi normal. Jadi mereka itu melewati satu malam itu dengan nyenyak, tidur biasa-biasa aja, ngobrol panjang lebar sampai tengah larut malam. Tapi iya pada umumnya lah ya. Jadi sholat ini nggak ada yang skip nih sama si santri ini. Kita nggak usah bahas sholatnya aja. Nah singkatnya ketika udah pagi, mereka ini bangun pagi, nggak bangun pagi sih, bangun siang. Jadi setelah selesai sholat subuh mereka tidur lagi. Dan pada saat itu pun Zaki kayak merasa menikmati juga gitu kan, kayak wah enak, tenang. Kayaknya aroma terpikat sama gunung itu udah mulai nih. Nah ketika udah merasa agak siangan gitu kan, Toha ini ngajak, ah yaudah yuk ikut gua, dia bilang gitu kan. Kemana? Ya ke petilasan lah, dia bilang. Mumpung masih siang nih, masa ya kita malam-malam ke petilasan kayak orang PA-an gitu. Ya udah ayo, pergilah mereka berdua ini ke petilasan. Nggak terlalu jauh, mungkin dari area camp itu jaraknya mungkin sekitaran 10 menit sampai 15 menit lah. Sampailah ketika mereka di petilasan, Zaki ini sempat ngucap kayak iya assalamualaikum gitu kan, assalamualaikum gitu kan. Nah samar itu ada yang nimpalin atau ada yang bilang waalaikumsalam. Ketika bilang waalaikumsalam itu Zaki sempet kayak noleh kiri noleh kanan. Tahu nih Toha ini kan kayak apaan sih lu ngeliatin apaan gitu kan. Toha emang sebenarnya bukan manusia yang terlalu penakut, cuman kayak Parno, lu ngeliat apa, yang ngeliat siapa gitu kan. Enggak apa-apa kok. Ternyata yang dengar itu cuman Zaki, Toha itu nggak dengar. Nah di situ pun Toha langsung ngasih tau lah, itulah petilasannya. Oh di situ akhirnya mereka itu di petilasan lah gitu kan, di petilasan. Sedangkan Zaki mah ya rutinitas kayak orang ziarah aja sambil gue ngaji ya. Ya udah sekalian nanti sholat zuhur juga di sini aja, dibilang gitu kan. Ya, nah karena memang Toha ini bukan yang terlalu nyantri banget, jadi kayak ngapain ya gue ya. Ya, ziarah mah ada gitu, kayak baca doa mah ada. Cuman kan dia juga nggak tahu lagi, gabut kan. Wah, tahu nih. Terus langsung kayak Noel, Ki, lu tunggu di sini sendiri nggak apa-apa kan? Tapi jangan kemana-mana ya. Iya, emang lu mau kemana? Bentar, kalau nggak salah di sini ada pohon buah-buahan gitu kan. Jadi gue mau ngecek dulu ada buahnya atau kagak. Singkatnya, pergi lah nah kan bocah gitu, ditinggal sendiri. Nah ketika ditinggal sendiri ini Zaki itu ngerasa bahwa kok kayak ada orang yang lagi jalan. Di situ pun ketika nengok memang ada yang ngucap salam, assalamualaikum. Laki-laki ini bener-bener kayak warga desa pada umumnya lah, biasa aja gitu kan, bawa tongkat. Terus di situ pun kayak dijawab lah, waalaikumsalam. Kek mau kemana? Memang ya disebut kakek karena laki-laki ini kayak udah mulai agak sedikit tua gitu kan. Kayaknya kakek mau mana? Ditanya, ngobrol panjang lebar. Nah si kakek ini ternyata bilang, kakek boleh minta airnya enggak? Karena lagi aus banget. Iya. Sedangkan si Zaki ini kan, oh silakan gitu. Toh dia juga di tenda itu masih ada kan. Oh iya ini kek kalau mau bawa aja semuanya nggak apa-apa gitu. Nggak usah.
Tapi diminum tuh, nggak usah kakek minta sedikit aja. Diminum sedikit, tapi satu botol itu ternyata hampir mau habis kan. Sedangkan Zaki cuma senyum doang, nggak apa-apa. Terus ditawarin lagi lah makanan. Nih, terus awalnya sih kakek ini nolak gitu kan, kayak nanti kamu gimana, cuman nggak apa-apa makan aja, kita logistik banyak kok. Akhirnya dimakan tuh, pun dimakan, nggak ada obrolan yang aneh-aneh, cuman kayak bilang kamu lagi ziarah ya gitu. Nah sempat ngelus palanya ketika pamitan itu, ya udah kamu hati-hati, awas ada yang macam-macam, nggak boleh kayak ya pada umumnya orang tua ngasih wejangan ke anak muda gitu kan. Nah cuman sebelum pergi si kakek ini sempat ngasih sebuah tasbih. Oh iya, kakek punya kenang-kenangan dan ucapan terima kasih. Nggak begitu bagus sih sebenarnya. Zaki ini nggak mau nerima pemberian dari si kakek ini, karena kalau menurut gue ya, sebuah barang itu bukan dinilai dari bagus ya, tapi dari historinya. Takut ini sering dipakai, apalagi ini sebuah tasbih gitu kan, dan bentuknya lumayan cukup unik dan ada wangi dari si tasbih tersebut. Jadi kayak aduh nggak usah kek, nggak usah, nggak apa-apa kamu simpen, masa kamu nolak pemberian dari kakek gitu kan. Ya udah deh, nah apa, aku terima. Terus sempat ditanya kakek rumahnya di mana, nggak jauh kok dari sini, udah kamu anteng-anteng aja di sini, sambil senyum gitu kan. Ya udah kakek pamit ya, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Di situ pun kakek ini pamit kan. Nah, sempet kayak dia tuh ke distract sama tasbih yang kok wanginya harum, bahkan sempet dicium wanginya tuh enak banget. Dan seolah ketika tasbih itu diambil, area sekitar itu jadi wangi aja. Wanginya kita nggak bisa bayangkan lah ya, kayak wangi-wangi apa gitu kan. Tapi wanginya enak ya, wanginya soft banget gitu kan. Nah ketika terdistract sama tasbih, dia tuh sempet kayak, emang di sini ada desa ya? Kek. Pas nengok lagi, itu si kakek itu udah nggak ada. Bener-bener udah nggak ada. Cuman Zaki ini nggak berpikiran bahwa kakek ini bisa terbang, hilang, atau bukan manusia gitu. Kayak ya udahlah, lanjut lagi lah ngaji. Nah kita akan beralih ke si Toha. Toha ini kondisinya naik pohon kan, pohon ya anggaplah buah jambu gitu kan. Nah dia nih ngambil terus ngejatoin buah ini. Kelihatan si buah ini tuh jatuh sebetulnya ketika dia lup. Dia turun tuh dari pohon tersebut. Ketika turun, buahnya nggak ada. Lah, buahnya kemana nih? Saya tadi kok jatuhin dah. Jadi kayak naik lagi lah dia, karena memang ngambil juga nggak terlalu banyak, jadi mungkin sekitar 4 buah doang gitu kan. Naik lagi, ketika naik lagi dijatuhin lagi, si buahnya nggak ada lagi, soalnya kayak dijailin gitu kan. Naik lagi lah, dia tuh kayak ngeliat, siapa sih si geblek yang ambil buah gue? Nah di situ dia tuh ngejatuhin buah lagi yang ketiga kalinya. Ketika dijatuhin pluk, pandangan matanya. Jadi ketika turun, ya sebenarnya sih sambil ngeliat ke bawah nggak apa-apa. Cuman ketika dia turun yang kedua itu dia nggak sambil ngeliat ke bawah. Jadi kayak turun biasa aja, karena dia juga tahu letak posisinya gitu kan. Nah dia tuh ngeliat, tapi ternyata ada kayak anak kecil itu ngambil buah itu dan lari begitu aja. Di situ seketika Toha ini langsung ngejatuhin badan karena bulu kuduknya itu langsung merinding cuy. Kayak cir, bocah siapa nih? Nggak mungkin kan di sini tiba-tiba ada anak kecil. Dan dari mana nih bocah? Karena dia tahu bahwa di gunung ini desa juga lumayan cukup jauh dan jarang banget anak-anak kecil itu main ke sana. Mungkin bisa aja jadi ada main ke sana, tapi persentasenya kecil gitu cuy. Karena memang gunung tersebut ada sebuah pantangan atau mitos atau larangan yang dimana nggak boleh anak kecil di bawah umur 10 tahun itu naik ke gunung ini sendirian. Apalagi cuman anak-anak kecil aja gitu kan. Kayak sekarang kan akam sih banyak tuh yang naik. Nah itu nggak boleh, harus ada pengawasan orang tua. Dan kalau ada orang tuanya pun harus benar-benar diliatin terus, karena takutnya nanti hilang gitu kan. Jadinya ada mitos kayak gitu loh. Nah dari situ pun langsung kayak ngejatuhin dan sempet kayak cir apaan ya? Sempat dikejar, tapi memang dikejar pun gak ada sosok anak kecil itu. Dari situ lah dia tuh kayak, wah geblek demit nih. Cabut lah, balik ke petilasan. Ketika balik ke petilasan, di situ masih ada Zaki yang kondisinya masih ngaji ya, masih ngaji, masih fokus. Dan ketika Tohalnya udah balik kayak, kenapa ya lu? Nggak apa-apa, lu masih ngaji? Iya, mana buahnya, dapat nggak? Enggak. Dan Toha itu tidak menceritakan tentang kejadian tersebut. Udahlah, singkatnya udah nggak ada obrolan apapun lagi kan. Di situ pun kayak diem aja, gabut lagi lah. Jadi intinya ya
Toha ini nggak mengganggu, nggak ngeburu-buru juga. Jadi kayak cuek aja. Toha ini jalan ke sono, jalan ke sini, gelandang gelundung. Kita nggak tahu apa yang dilakuin sama si Jaki. Udah nih selesai sekitaran jam 3 atau jam 4, mereka ini balik. Nah, sebelum pergi dari petilasan tersebut, Toha sempat menjelaskan bahwa dia itu pernah nyasar ke salah satu tempat. Jadi kayak nunjuk. Nah, gue tuh dulu pernah nyasar di daerah sana, dia bilang gitu kan. Di situ Jaki sempat ngerenyitin dahi seolah kayak ada sebuah kejadian. Kira-kira apa nih cuy? Akhirnya ya udahlah. Di situ tuh baliklah ke area tenda. Nah, ketika balik ke area tenda ini, Jaki ini sempat bilang lah, besok pulangnya kita jalan ke sana bisa nggak? Kira-kira motong jalan. Maksudnya ya ke area sana. Emang ada apa? Nah, di situ pun nggak menceritakan. Awalnya Jaki nggak apa-apa sih, tapi kalau boleh, kalau enggak juga ya nggak apa-apa juga. Oh, ya nggak apa-apa sih, bisa sih. Jadi awalnya kan dia gunung via jalur yang resmi nih. Sebetulnya ada jalan potong yang nggak mesti ke jalan sana, karena dia juga udah berulang kali kan. Toha ini udah tahu lah jalan potongnya nggak harus memasuki kawasan sana. Nah, ada juga satu jalur yang memasuki ke sana, tapi kadang-kadang siapapun lebih ke setiap masuk ke jalur itu pasti disasarin dan banyak melihat penampakan yang aneh-aneh. Apalagi vegetasi hutan di sana itu udah kayak hutan lumut yang rimbun banget, bahkan sinar matahari aja itu jarang banget masuk ke kawasan tersebut. Oh ya udah, dia bilang gitu kan, tapi kita nggak usah masuk ya, kita lewat pinggir aja. Iya nggak apa-apa. Akhirnya ya sudah tuh, nggak ada obrolan apapun lagi pada saat malam itu juga. Pada saat malam kedua, mereka ini nggak ngobrol sesuatu hal tentang mistis, terutama Jaki ini kan. Jaki ini nggak menceritakan apapun yang dia alamin sebelumnya, karena dia pun merasa kayak mungkin itu sesuatu hal yang biasa, walaupun ada beberapa hal yang ngeganjal dalam hatinya. Jadi mereka ini cuma ngobrolin tentang masalah hidup, terus ya pengalaman mereka dan sebagainya. Nah, ketika di malam kedua ini ketika mau tidur, ada satu hal yang dipikirin sama Jaki sebetulnya. Jadi kalian tahu kan bahwa Jaki ini juga sebelumnya itu kedatangan kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini kan sebelumnya ini ngasih air minum, dan dia tahu bahwa sisa dari air minum itu sedikit lagi. Terus dia juga ngasih makanan. Nah, yang anehnya minuman satu botol nih itu udah diminum kayak seperempatnya lah, diminum sama dia seperempatnya gitu kan. Nah, masih ada sisa dong, masih banyak dong. Nah, itu diminum tinggal sisa dikit banget. Nah, tapi anehnya kok tiba-tiba full lagi airnya. Bahkan yang seperempat dia minum itu kayak nggak ada gitu, nggak ada bekas minum dia, jadi full aja air itu. Terus makanan yang udah dimakan juga kayak nggak ada bekas dia makan. Jadi bukan nggak ada bekas, tapi kayak misalkan ada snack gitu, ada 3 piece. Nah, itu tinggal sisanya 3 lagi gitu. Jadi yang udah keambil 1 atau keambil 2 itu nggak ada. Jadi kayak ya udah balik lagi kayak semula. Dan dia sempat kayak ngedengar suara jeritan teriakan minta tolong dari kejauhan. Bahkan dia ngeliat sekelembatan siluet yang seolah ada lari, dan larinya ini adalah ke tempat arah yang ditunjukin atau ke hutan yang larangan yang ditunjukin sama Toha ini cuy. Jadi ke sana gitu kan. Jadi kayak punya rasa penasaran aja apakah di sana ada pemukiman. Dan memang si kakek ini pun itu arahnya ke sebelah sana, walaupun belum tentu pasti ke sana gitu kan. Jadi kayak arahnya memang ke sana aja gitu. Nah, dari situ pun saya sempet kepikiran, tapi ya sudahlah, mungkin cuman ya ada perkampungan dan sebagainya gitu kan, kayak ayo udahlah. Nah, di situ pun akhirnya dia tidur bangun pagi, dan memang mereka memutuskan untuk pergi untuk pulang turun pagi-pagi gitu kan, ya sekitar jam 7 jam 8-an lah pada saat itu. Nah, mereka pun akhirnya turun, dan memang udah sesuai kesepakatan mereka itu jalan yang jalur ngelewatin hutan larangan ini cuy. Turun set. Nah, ketika jalan itu sempet mereka juga kayak ngeliatin sekelebatan, dan mereka berdua ngeliat. Jadi kayak ada sosok yang lari ke arah hutan sana. Nah, di situ pun Toha ini tahu bahwa yang lari itu udah nggak mungkin manusia. Tapi Jaki ini sempet nanya, lah itu siapa yang lari? Kenapa dia lari-lari? Kejar yuk. Masa dia lari-lari di hutan? Tapi Toha ini kayak udahlah nggak usah, udah biarin aja, udah nggak usah ditanggepin gitu kan. Nah, akhirnya mereka terusan jalan. Ketika mereka terusan jalan, samar itu memang kedengeran cuy. Jadi ada teriakan jeritan orang minta tolong.
tolong sakit, tolong sakit, pengen pulang. Di situ pun samar awalnya tuh. Jadi Jaki juga kayak kadang ada, kadang enggak, dan suaranya pun kayak samar. Ah, apa sih gitu kan. Nah, Toha yang nggak dengar suara itu tuh langsung jir. Aduh, mau balik lagi, mana nanjak, kagak balik lagi, tapi serem. Ah, untung belok gitu kan. Akhirnya mereka sampailah di percabangan antara masuk ke hutan atau melipirin hutan. Nah, di situ pun langsung di percabangan itu kayak, udah ya, udah tahu kan nih kita jalannya ke sini, jangan ke sana. Ya udah, iya. Nah, di situ pun sempat nanya nih ketika belum berangkat ini, di sini ada kampung nggak sih? Atau ke dalam sana ada kampung nggak? Nggak ada. Ya, ada kampung itu di bawah. Sekalipun ada, itu di paling bawahnya banget. Jadi di pinggiran-pinggirnya atau lerengnya banget itu sebenarnya nggak ada. Jadi emang pure nggak ada hutan sama sekali. Dan untuk kawasan sini itu bisa dikategorikan kawasan yang memang jangankan orang luar, warga lokalnya sendiri pun itu nggak pernah nginjek ke sini. Jadi Toha ini menjelaskan bahwa dari hutan ini tuh banyak berita atau rumor yang beredar bahwa tempat ini tuh dulunya tuh kayak bekas pesugihan lah, bekas orang muja-muja, bahkan konon di sini juga tempat penumbalan, bahkan sering banget ditemuin yang namanya tulang belulang. Dan di sini pun kawasan hewan buasnya ya memang ya dilindungi gitu kan, ada macan dan sebagainya lah. Ya ini kawasan yang memang kita tidak boleh masuki gitu kan. Oh, di situ pun manggut-manggut aja. Nah, di sini baru bilang kemarin gue kayak ngeliat ada orang yang masuk ke sana. Kira-kira warga lokal apa bukan ya? Di situ pun Toha nggak mau terlalu menghiraukan, kayak ya udahlah biarin aja, mungkin warga lokal gitu kan. Singkatnya nih, udah kan mereka ini mau ambil jalan, udah yuk jangan kelamaan nanti keburu kesiangan. Mereka mau berjalan, tapi tiba-tiba suara teriakan minta tolong itu jelas banget dan kedengeran banget. Toha itu udah bulu kuduknya udah merinding karena nggak mungkin ada orang yang teriak minta tolong dari sana. Sedangkan Zaki yang polos dia tuh kayak kasihan, itu siapa yang minta tolong, udah ya tolongin, udah kasihan gitu kan. Toha ini udah ngarang, udah nggak usah, kita nggak usah ikut campur. Dan kayak gue tahu bahwa jadi kayak nggak mau ngasih tahu bahwa itu adalah setan, padahal kita sama-sama tahu bahwa Jaki ini kan anak santri nih, nggak mungkin sama ya, walaupun nggak menutup kemungkinan ya, nggak mungkin jadi sosok yang penakut gitu kan. Terus juga ada hal yang dimana ya bahwa di hutan itu ya mungkin aja kadang-kadang ya ada beberapa hal yang itulah yang susah dijelaskan gitu kan. Tuh ini udah nggak usah gitu, mungkin ya paling kepleset dan sebagainya, paling ada yang nolong. Tapi Jaki ini kayak bilang yaudah kalau lu nggak mau biar gua aja yang nyamperin. Nah, Toha ini kayak ngerasa nggak seneng kan, atau kayak gir lah, masa iya lu sendirian. Mau nggak mau tuh pada saat itu kan Zaki ini kayak ya udah, gue nolongin bentar, lu tunggu di sini. Tapi tuh ya udah, yuk jalan kita cari. Tapi kalau misalkan nggak boleh terlalu dalam ya, kalau misalkan kita nggak ketemu mendingan kita nggak usah samperin. Ya udah, sepakat lah pada saat itu. Nah, di situ pun suaranya makin jelas. Akhirnya mereka tuh masuk. Nah, di sini Toha ketika masuk ke dalam hutan itu pun udah kayak ngucapin Bismillah, semoga kejadian yang sebelumnya itu nggak terulang lagi. Dalam hati Toha pada saat itu. Mereka masukkan ke dalam. Nah, ketika udah masuk ini suaranya makin lama makin jelas. Di situ bukan ada sebuah jurangan ya, melainkan kayak ya tebingan tipis lah, kayak jalan miring aja. Ya emang agak susah sih kalau misalkan harus lewat situ, dan kalau misalkan jalan dari atas ke bawah pun itu agak susah. Di situ pun ada orang yang teriak minta tolong. Akhirnya mereka tuh nyari kemana nih, suaranya kan udah deket di sini. Toha pun sempet nengok kiri kanan, dia pun kayak takut. Di sisi lain takut setan, di sisi lain dia takut sama setan gitu kan, sama hewan buas juga. Nah, karena memang ketika udah masuk ke dalam itu hawanya itu udah sejuk, dinginnya tuh dingin berbeda, dan memang matahari pun nggak terlalu padat ya, maksudnya nggak ada sinar matahari, itu jarang banget. Jadi udah gelap, nggak gelap banget sih karena kan dari luar itu masih siang gitu kan, dan mereka juga belum yang masuk ke tengahnya. Nah, di situ pun teriak minta tolong. Nah, di bawah ini ternyata mereka nyari kiri kanan, lihat, terus ngeliat sebuah tebingan yang tipis begitu, dan lihatlah ternyata di situ ada satu orang itu kayak kondisi lagi jatuh. Nah, paling parahnya ketika itu cewek tuh ada yang jatuh gitu kan, mereka ini buru-buru lah nyari kayak yaudah taruh tas. Nah, ketika naruh tas, satu
mereka taruh tas, terus pas ngeliat lagi cuy, sosok ini tuh atau perempuan ini tuh seolah kayak ada yang narik, padahal di bawahnya itu nggak ada. Jadi kayak ada yang narik aja. Nah, mereka itu sampai bawah, harusnya udah dong berhenti karena itu bukan jurang yang jauh gitu kan. Jadi kayak udah, jadi kayak cuman cekungan terus naik lagi gitu. Tapi anehnya itu ada sosok atau orang ini itu kayak ada yang narik. Nah, udah ke bawah tapi naik lagi ke atas, dan paling parahnya satu perempuan ini itu tuh kayak ditariknya ke atas pohon dan stuck di tengah pohon, dan langsung kayak nyeringai senyum. Di situ pun Toha langsung kayak astagfirullahaladzim gitu kan, kayak ngucap istighfar, dan ya bahwa yang dilihat ini bukanlah manusia. Di situ pun Toha ini langsung bilang, Ki, ayo Ki cabut. Jaki pun kayak langsung istighfar, ya udah yuk cabut yuk. Nah, mereka langsung buru-buru make tas. Nah, ketika buru-buru make tas, jalan yang di belakang awannya kelihatan terang, ada pencahayaan dari matahari, kok tiba-tiba hilang. Jadi seolah kayak mereka ini udah berada di tengah, padahal mereka tuh jalan paling beberapa langkah lah, mungkin sekitaran 5-7 meteran dari pintu masuk ke hutan itu. Yang beneran kalau dilihat dari belakang tuh sebelumnya kelihatan, oh itu jalannya. Tapi ini beneran udah nggak kelihatan sama sekali. Toha itu langsung nempok jidat, astagfirullahaladzim. Sedangkan Jaki pun langsung kaget karena kok bisa jalan yang sebelumnya masih kelihatan kok tiba-tiba hilang. Di situ pun Toha langsung bilang, udah tenang. Dan sosok tersebut pun itu udah hilang begitu aja. Nah, ketika sosok itu udah hilang begitu aja, tiba-tiba langsung kedengaran suara rintihan, gemaan teriakan minta tolong. Dan ternyata tiba-tiba ada yang nyenggol ke bagian kaki dari Jaki cuy. Toha pun sadar ada yang nempel di kakinya Jaki. Mereka itu langsung sontak barengan lihat ke bawah. Dan ketika ditengok ke bawah, cerita ini pun selesai sampai di sini. Dan kita akan lanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya tungguin aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.